enak ya dia hidupnya, udah pinter, orang tuanya kaya, terus bisnisnya jalan lagi. Gue masih kayak gini-gini aja. Gila, dia umur 25 udah punya rumah sama mobil sendiri. Ya, gua masih ngekos, cuma punya motor doang. Teman-teman gua udah pada nikah sama tinggal di rumah sendiri umur segini. Gua belum punya pacar, terus tinggal juga masih sama orang tua. Lu pernah gak sih mikir kayak tadi, ngebandingin diri lu dengan orang lain? Eits, tenang, lu gak sendirian kok. Gua juga pernah. Gue pernah ngebandingin diri gue dengan orang lain. Nah, orang ini bisnisnya lancar, sukses, udah punya mobil sendiri. Sedangkan gue ngerasa di bawah dia. Dan gue belum mencapai selevel dia, gue belum bisa menghasilkan seperti dia. Capek gak sih ngebandingin diri sendiri dengan orang lain? Capek banget. Efeknya apa? Gue jadi lupa bersyukur, ngerasa gue gak sukses-sukses dan gue selalu gagal. Yang ketiga, ngerasa gue selalu di bawah orang posisinya. Tapi yang namanya hidup, kita kan harus selalu berproses ya. Harapannya kita berproses ke arah yang lebih baik. Semenjak akhir-akhir kuliah, gue mulai bener-bener meminimalisir ngebandingin diri gue dengan orang lain. Sekecil apapun itu. Karena terkadang kita nggak sadar aja kalau kita tuh sebenarnya lagi ngebandingin diri kita dengan orang lain. Butuh waktu, jelas butuh waktu yang panjang, butuh proses untuk benar-benar bisa meminimalisir bahkan menghilangkan rasa atau sifat ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Walaupun udah ditekatin, tapi kadang tetap aja kecolongan. Setidaknya sudah jauh lebih berkurang, bahkan sekarang konsep atau sifat ngebandingin diri sendiri dengan orang lain itu udah nggak ada di gua. Nah, tidak ngebandingin diri sendiri dengan orang lain bukan berarti kita tidak melihat pencapaian orang lain sebagai motivasi ya. Gue tetap kok melihat pencapaian orang lain itu sebagai motivasi. Motivasi supaya gue bisa mencapai target gue. Karena gue punya mindset kalau orang lain itu bisa mencapai target mereka, itu pasti karena usaha keras mereka, mereka teguh dengan pendirian mereka, dan lain-lain. Dan gue harus bisa nih mencapai target gue dengan usaha gue sendiri. Gue harus teguh terhadap diri gue sendiri, dan gue juga harus yakin terhadap apa yang ingin gue kejar. Jangan sampai kalau kita ngebandingin diri dengan orang lain atau kita melihat pencapaian orang lain, kitanya jadi terdemotivasi atau jadi minder. Akhirnya kita jadi ngerasa, aduh kok dia lebih hebat dari gue ya. Ngebandingin diri sendiri dengan orang lain bukan sebatas melihat bahwa orang lain tuh lebih di atas kita. Kita ngebandingin diri sendiri dengan orang lain yang ada di bawah kita pun, menurut gue pribadi, itu sebaiknya tidak perlu dilakukan. Ya stop ngelakuin itu. Kayak contoh, wah gue udah sukses nih, umur 25. Lah lihat tuh temen gue yang sepantaran, belum ada apa-apanya, kerja aja belum settle. Aduh syukur deh gue udah lebih sukses. Ngebandingin kayak gini juga menurut gue salah. Karena kita melihat orang lain yang lebih posisinya di bawah kita, menurut kita itu menjadi pembenaran untuk kebahagiaan kita semata aja. Menurut gua ngebandingin kayak gini juga nggak tepat. Kenapa sih gua menyampaikan hal ini? Gua menyadari bahwa ngebandingin diri sendiri dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya. Kita mau mencari titik celah manapun dari orang lain, pasti ada saja kelebihan dan kekurangannya. Itu dia, gue pengen ngajak lu semua yang nonton video ini, yuk kita stop bandingin diri kita dengan orang lain. Sedikit pengingat dari gue, titik start tiap orang itu beda. Checkpoint tiap orang juga berbeda. Apalagi garis finish tiap orang berbeda. Setiap orang punya jalur atau tracknya masing-masing. Gua dan lu jalurnya beda. Kenapa? Karena jelas startnya beda, checkpointnya beda, garis finishnya beda. Jadi buat apa ngebandingin? Karena kita ada di jalur yang berbeda. Mungkin target kita mirip atau sama, tapi jalur kita berbeda. Dan yang terakhir pengen gue sampaikan adalah, daripada ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, yuk kita tanding
dengan diri kita sendiri. Kita bertanding untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan yang ada di diri kita. Itu aja yang pengen gue sampaikan buat lu semua. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel YouTube gue, Prinanda Radiatus. Dan semoga lu semua berbahagia. See you on next video. Bye!